Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Damayanti dengan NIM A1J223021, ingin mempresentasikan bagian otak manusia yang berfungsi memproduksi bahasa. Otak berperan dalam mengatur seluruh gerak serta peran badan. Tidak hanya itu, otak juga bisa dimaksud sebagai pikiran ataupun perlengkapan berpikir. Berikutnya, sistem otak manusia dibagi menjadi 3, yakni yang pertama otak besar atau cerebellum, yang kedua otak kecil atau cerebellum, serta yang terakhir batang otak. Dalam berbahasa, otak besar inilah yang sangat berfungsi. Korteks cerebral pada bagian otak besar ikut serta langsung dalam pemrosesan bahasa serta mengendalikan ataupun mengelola proses kognitif. Bagi Fritz dan Hicksit 1874 dalam Kuntarto 2017, korteks cerebral ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hemisfer kiri atau left hemisphere serta hemisfer kanan atau right hemisphere. 2 otak sisi manusia bisa dilihat pada foto berikut ini. Kedua sisi otak manusia tersebut mempunyai tugas utama dan berbeda-beda. Pada hemisfer kanan, misalnya digunakan sebagai pusat untuk mengawasi pemahaman letak badan, serta anggota tubuh yang lain dan tugas-tugas semacam memahami ruang. Hemisfer kanan bertugas pula mengawasi suara. Sebaliknya, hemisfer kiri berperan selaku pusat keahlian berdialog ataupun mengendalikan aktivitas berbahasa, serta proses kognitif yang lain. Sejalan dengan Broca 1861, keahlian berdialog berpusat pada otak sebelah kiri ataupun hemisfer kiri agak ke depan. Bagian ini terkenal dengan istilah wilayah Broca, yang berperan memahami ujaran, tetapi bila bagian depan hemisfer kiri terluka hingga hendak menimbulkan kendala artikulasi ataupun pengucapan pada manusia, misalnya pelafalan kurang baik, perkataan kurang jelas, berdialog tidak mudah. Tipe penyakit semacam ini diucapkan dengan kurang ingat bahasa Broca. Permukaan otak yang dianggap menjadi korteks cerebri, tempat berkelok-kelok, menciptakan lekukan atau dianggap dengan sulcus dan benjolan atau dianggap dengan gyrus. Dengan adanya sulcus dan gyrus ini, bagian atas otak yang dianggap korteks cerebri itu menjadi luas. Korteks cerebri ini memiliki peran berarti baik pada fungsi elementer semacam pergerakan, perasaan, serta panca indera, ataupun pada fungsi yang lebih besar serta lingkungan, ialah fungsi mental ataupun fungsi luhur, ataupun fungsi kortikal dan dari kata korteks. Fungsi kortikal ini antara lain terdiri dari isi pikiran manusia, ingatan ataupun memori, emosi, persepsi, organisasi gerak serta aksi, dan juga fungsi bicara atau bahasa. Selanjutnya yaitu kemampuan otak dan keterampilan berbahasa. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa otak adalah salah satu organ terpenting pada tubuh. Hal ini dikarenakan otak merupakan pengatur dan koordinator segala bentuk aktivitas dalam tubuh. Menurut Porter tahun 2000 dalam Kuntarto 2017, otak manusia memiliki 3 bagian dasar, yaitu batang atau disebut otak reptil, yang kedua sistem limbik atau otak mamalia, yang ketiga neokorteks atau otak berpikir. Masing-masing bagian otak manusia berkembang pada waktu yang berbeda dan mempunyai struktur syaraf tertentu dan mengatur tugas yang dilakukan. Yang pertama, batang atau otak reptil tadi berfungsi dalam mengatur fungsi motorik sensorik dan berkelangsungan hidup. Yang kedua, sistem bilik atau otak mamalia, fungsi dalam mengatur perasaan, emosi, memori, bioritmik, dan sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, neokorteks atau otak berpikir, berfungsi dalam mengatur berpikir intelektual, penalaran, bahasa, dan kecerdasan yang lebih tinggi.
Ketiga bagian otak tersebut menjadi belahan kanan dan belahan kiri. Kedua belahan ini disebut belahan kanan dan belahan kiri. Eksperimen di kedua belahan otak menunjukkan bahwa ada transisi dan interaksi antara dua sistem otak, tetapi keduanya bertanggung jawab atas pemikiran hemisfer dan masing-masing berspesialisasi dalam keterampilan tertentu. Sependapat dengan Nickerson tahun 1985, dalam Kuntarto 2017 menyatakan bahwa otak mengontrol setiap gerakan aktivitas atau aktivitas manusia. Sebagian besar belahan kiri dikendalikan pada aktivitas menulis dan berpikir. Hal ini dapat dilihat pada pola kemiringan belahan kiri dan kanan. Di sisi lain, dua bagian otak terlihat pada aktivitas otot, kontrol visual, dan pendengaran. Setiap belahan mengontrol pergerakan tubuh, misalnya belahan kiri mengontrol gerakan kaki kanan, dan belahan kanan mengontrol pergerakan kiri dan kiri. Ini disebut paradoks bahwa bagian otak mengontrol bagian tubuh ini.